sebelumnya, perkenalkan nama aku Nisa Hakarti Fauzia dengan NIM 23323111003 dari Prodi S1 Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MPH. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu overactive bladder. Untuk itu, mari kita langsung saja tonton videonya. BSR atau overactive bladder merupakan masalah fungsi kantung kemih yang menyebabkan kebutuhan mendadak buang air kecil. Masalah ini seringkali dijumpai pada wanita yang dipengaruhi oleh faktor umur, penyakit bawaan seperti diabetes dan pembesaran prostat. Sebenarnya apa yang terjadi pada kantung kemihnya ya? Ketika saluran kemih bekerja, kantung kemih akan terisi oleh urin dan menimbulkan kontraksi kantung kemih secara spontan. Kontraksi kantung kemih ini akan meningkatkan impuls aferen dengan meningkatkan stimulus ke saraf pusat dan prefer berupa rangsangan medula spinalis dan pons untuk inhibisi simpatik, inhibisi saraf somatik, dan stimulasi parasimpatik. Aktivitas saraf yang berlebih ini sering disebut dengan detrusor overactivity, dan otak akan memberikan perintah untuk buang air kecil dengan sensasi urgensi, meskipun volume pada cairan kantung kemih yang rendah. Selain disebabkan sistem saraf, penghambatan modulator otot polos juga dapat menyebabkan aktivitas otot detrusor yang berlebih. Nah, jadi overactive bladder atau kandung kemih overaktif ini yaitu adalah kondisi medis yang ditandai dengan adanya dorongan buang air kecil yang sering dan tiba-tiba. Nah, hal ini dapat menyebabkan inkontinensia urinaria atau kebocoran urin yang tidak disengaja. Untuk gejalanya itu sendiri, yaitu yang pertama dengan sering buang air kecil lebih dari 8 kali sehari, dan yang kedua yaitu sering buang air kecil di malam hari. Yang ketiga yaitu urgensi urinaria, yaitu adanya dorongan buang air kecil yang tiba-tiba dan kuat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu inkontinensia urinaria, yaitu adanya kebocoran urin yang tidak disengaja. Nah, untuk penyebab OAB itu sendiri, yaitu yang pertama ada karena usia, lalu jenis kelamin, yang dimana wanita lebih beresiko terkena OAB daripada pria, yaitu ada kehamilan, karena persalinan, obesitas, ada karena konsumsi alkohol dan kafein, lalu ada karena mengonsumsi obat-obatan tertentu, gangguan neurologis seperti stroke dan multiple sclerosis, dan ada juga karena diabetes. Adapun untuk pengobatan OAB itu sendiri tergantung pada tingkat keparahannya. Nah, ada beberapa pilihan pengobatan OAB, yaitu yang pertama dengan perubahan gaya hidup, bisa dengan mengurangi konsumsi alkohol dan kafein, lalu dengan menjaga berat badan ideal, dan melakukan latihan Kegel untuk memperkuat otot dasar panggul. Yang kedua, yaitu dengan obat-obatan dapat mengonsumsi antispasmodik untuk meredakan kontraksi kantung kemih, dan juga dapat dengan antidepresan untuk mengurangi urgensi urinaria, dan juga bisa botox untuk melemaskan otot kantung kemih. Yang ketiga, yaitu bisa juga dengan terapi latihan kantung kemih untuk melatih kantung kemih menahan urin, stimulasi saraf sakral untuk mengurangi urgensi urinaria. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu dengan operasi. Operasi ini dilakukan pada kasus OAB yang parah dan tidak responsif terhadap obat lain.